Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, sehingga sampai hari ini, sampai detik ini kita masih senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan iman, ihsan, taufik hidayahnya, dan tak terlupa nikmat yang sangat luar biasa yang patut kita syukuri saat ini, yaitu adalah nikmat sihat wal afiat. Maka marilah gunakan kenikmatan kita untuk senantiasa beribadah, menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas bab selanjutnya, yaitu bab nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ya, kalau di bab kemarin kita sudah belajar tentang ayat-ayat yang melarang kita untuk mendekati zina dan pergaulan bebas. Maka pada bab ini kita akan belajar tentang nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Ya. Nah, dalam bab ini kita akan bertemu dengan Quran surat At-Taubah ayat 122. Ya. Di dalam Al-Quran Quran surat At-Taubah ayat 122 ini berada pada juz 11, ya. Jadi berada di dalam juz 11. Nah, untuk membahas tajwid pada Quran surat At-Taubah, kebetulan kita dulu pernah belajar, ya, setidaknya waktu TPQ, tentang hukum membaca ta'awud dan basmalah. Nah, pada bab ini juga kebetulan kita ketemu dengan Quran surat Taubah, maka untuk tajwidnya hari ini kita mengingat kembali pelajaran-pelajaran waktu TPQ, yaitu tentang cara membaca ta'awud dan membaca basmalah. Baik, ta'awud, ya. Apa sih ta'awud itu? Ya, seperti yang sudah kita ketahui, ta'awud ialah membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu ialah bacaan ta'awud, ya, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, jadi ta'awud sebenarnya sudah kita baca hampir setiap hari, ya, itu namanya ta'awud. Kemudian hukum membaca ta'awud itu hukumnya adalah sunnah, ya. Jadi seperti yang dulu sudah pernah kita pelajari, sunnah itu perkara yang lebih baik dilakukan. Artinya ketika tidak membaca atau tidak melakukan itu tidak menjadikan sebuah dosa. Nah, itu bacaan ta'awud. Sementara setelah ini kita membahas tentang hukum membaca basmalah. Ya, hukum membaca basmalah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, 3 adalah makruh, 4 adalah haram, 5 adalah mubah. Ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, hukum membaca basmalah adalah wajib.
yaitu ketika di permulaan surah Al-Fatihah, maka membaca basmalah hukumnya wajib, ya. Maka kita bisa lihat di Al-Qur'an, ya, di situ terdiri dari surat Al-Fatihah, di situ terdiri dari 7 ayat. Nah, setelah tulisan Bismillahirrahmanirrahim itu langsung dituliskan, ya, dalam lingkaran ayat 1, atau di situ disebut Bismillah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Maka membaca basmalah di awal surat Fatihah hukumnya adalah wajib. Oke, tuh membaca basmalah di surat Al-Fatihah. Kemudian hukumnya sunnah, ya. Hukum membaca basmalah menjadi sunnah ialah di semua awal surat kecuali surat Al-Fatihah dan At-Taubah. Saya ulangi, sunnah membaca basmalah ialah ketika di awal selain surat Fatihah, ya, selain surat Al-Fatihah dan surat At-Taubah, maka hukum membaca basmalah adalah sunnah, yaitu yang, ya, berarti di awal surat Al-Ikhlas, di awal surat Al-Falaq, An-Nas, dan semua surat selain surat Al-Fatihah dan At-Taubah hukumnya adalah sunnah untuk membaca basmalah. Selanjutnya, membaca basmalah haram. Jadi dalam membaca Al-Quran, membaca basmalah juga menjadi haram, yaitu di permulaan surat At-Taubah, ya. Jadi di permulaan surat At-Taubah haram hukumnya membaca basmalah. Maka kita bisa lihat di semua cetakan Al-Quran, ya, khusus untuk awal surat At-Taubah, di situ tidak dituliskan Bismillahirrahmanirrahim, namun langsung kepada ayat pertama dari surat Taubah, ya. Jadi membaca basmalah di awal, ya, saya ulangi, di awal surat At-Taubah hukumnya adalah haram. Selanjutnya, hukum makruh, ya. Makruh ini lawan kata dari sunnah. Jika sunnah itu lebih baik dilakukan, maka makruh adalah lebih baik ditinggalkan, ya. Hukum membaca basmalah makruh ialah di pertengahan surat At-Taubah itu hukumnya makruh untuk membaca basmalah. Dalam artian di sini pertengahan diantaranya adalah mulai dari ayat kedua sampai terakhir surat At-Taubah, ya. Jadi kalau yang tadi haram adalah di awal, maka setelah awal, ya, di ayat kedua dan seterusnya, ketika kita memulai membaca surat At-Taubah, maka membaca basmalah untuk di pertengahan surat At-Taubah hukumnya adalah makruh, ya. Berarti untuk membaca di pertengahan surat At-Taubah membaca basmalah lebih baik untuk dihindari atau tidak dibaca. Nah, ya, yang kelima, membaca basmalah hukumnya mubah, ya. Yang namanya mubah ini boleh dilakukan ataupun sama boleh ditinggalkan, ya. Maka hukum membaca basmalah mubah ialah di pertengahan di semua surat kecuali surat At-Taubah. Jadi ketika kita membaca misalkan di pertengahan surat Al-Baqarah, maka membaca basmalah dihukumi
mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Namun demikian, jika membaca basmalah walaupun hukumnya mubah, ketika kita niatkan berzikir kepada Allah, ya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka membaca basmalah di pertengahan surat selain surat At-Taubah insya Allah tetap akan menjadi sebuah nilai ibadah tersendiri. Nah, maka dari itu, ya, pada bab ini kita membahas pada Quran surat At-Taubah, ya, ayat 122. Maka setelah kita bahas tadi, membaca basmalah di pertengahan surat At-Taubah hukumnya adalah makruh, ya. Maka dari itu untuk membacanya surat At-Taubah ini, ya, kita cukup berta'awud saja tanpa menggunakan basmalah, ya. Mari kita simak baik-baik dan kita baca baik-baik tentang Quran surat At-Taubah ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyundiru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdarun. Shadaqallahul azim. Ya, jadi saya ulangi, tanpa membaca basmalah, cukup ta'awud saja untuk membaca di pertengahan Quran surat At-Taubah, ya. Demikian pembahasan kita tentang ayat, ya, tajwid Quran surat At-Taubah, pembahasan tentang tata cara membaca ta'awud dan basmalah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.